Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Dan ada banyak dari Anda yang meminta ke kami untuk mengetes BMW seri 5 terbaru yang berkode G30. Tapi sayangnya sampai video ini dibuat, BMW seri 5 G30 itu belum masuk ke Indonesia. Tapi demi Anda semua, ini dia mobil yang diminta BMW seri 5 G30 yang akan dijual di Indonesia mulai bulan Agustus 2017. Tapi kami, karena mobil ini belum masuk ke Indonesia, kami mengetesnya di Jepang. Dari luar, kalau misalnya Anda bisa perhatikan, mobil ini lebih atletis dari sebelumnya. Memang semua bagiannya berubah karena ini adalah generasi terbaru, generasi ke-7 dari seri 5, dan dia lebih atletis. Makanya BMW menyebut mobil ini sebagai bisnis athlete karena dia cocok untuk pengusaha, cocok untuk bisnismen, tapi dia juga atletis. Di depan kita bisa lihat lampunya ini pipih mirip dengan seri 7, serta begitu juga dengan grill di bagian bawah. Sedangkan grill di double kidney-nya ini, itu dia menggunakan active grill sehingga dia bisa menutup pada saat tidak diperlukan dan dia membuka pada saat diperlukan untuk mendinginkan radiator. Kenapa dia menutup? Supaya aliran udara itu menjadi lebih aerodinamis, dan ini adalah salah satu BMW yang aerodinamikanya paling bagus, dan dia adalah yang terbaik untuk BMW seri 5 dengan nilai hambatan anginnya CD 0,22. Di samping, Anda akan melihat tidak begitu banyak spoiler karena ini adalah luxury line. Luxury line itu adalah tipe yang lebih mewah ketimbang sport, dan ini yang akan dimasukkan pertama kali oleh BMW ke Indonesia. Luxury line ini memiliki ban 18 inci dengan lebar 245/45 R18. Dan kalau Anda bisa lihat, ini sekarang sen ini LED yang kecil sekali, dan ini ada kamera yang bisa menampilkan image samping dari mobil yang digunakan untuk kamera parkirnya, juga untuk lane keeping. Karena mobil ini semi autonomous, jadi dia bisa bukan hanya menjaga jarak dengan mobil depan, tapi juga bisa berbelok ke kanan dan ke kiri secara otomatis. Tapi itu nanti pada saat kita test drive. Sekarang kita lihat dulu, ini adalah garis yang seolah-olah mirip dengan seri 7. Kalau seri 7 itu dia sampai belakang, kalau di sini dia hanya sedikit saja, tapi ini ada fungsinya. Karena ini bolong, jadi angin dari sini itu keluar dari sini dan itu diteruskan sampai belakang, itu yang mengurangi hambatan angin. Serta ada bagian lekuk di pilar C ini yang dia landainya itu lebih lebar. Biasanya dia langsung tegak masuk ke bingkai kaca, tapi ini lebih landai. Ini juga diklaim untuk memperbaiki aerodinamika. Jadi aerodinamika yang tadi saya bilang CD 0,22 itu didapat dari sejumlah perbaikan kecil-kecil di bodinya yang tidak hanya untuk estetika tapi juga untuk mengalirkan angin secara baik. Jendela belakang kita bisa lihat profilnya pipih dan panjang. Ini mengingatkan kita pada seri 7, sehingga secara keseluruhan mobil ini memang seperti seri 7 yang dimungkinkan. Dan di versi terbaru ini mereka mengklaim BMW bahwa mobil ini lebih nyaman lagi dan lebih lincah lagi karena dengan penggunaan material-material baru, dia bobotnya 100 kg lebih rendah. Di bagian belakang, perbedaan yang Anda bisa lihat adalah lampunya yang sekarang menjadi panjang dan pipih, dan dia sampai ke samping. Sehingga kalau kita shoot 3/4 dari sini, kita lihat sudut 45 derajat, itu terlihat lampunya panjang, mewah, tapi pipih sehingga masih terlihat atletis. Dan 523D ini yang akan kita coba, tapi di Indonesia dia akan hadir sebagai 520D. Tapi spek mesinnya sama persis. Knalpot untuk luxury line masih bulat, untuk M Sport dia sudah mengikuti bentuk dari bumper. Sekarang kita lihat mesinnya. Mesin yang digunakan oleh BMW 523D ini di Jepang atau nanti di Indonesia populer dengan 520D adalah unit mesin diesel 2000 cc dengan turbo yang menghasilkan tenaga 190 PS tapi dengan torsi 400 Nm, torsi yang sangat besar. Dan mesin ini memiliki transmisi 8 speed yang menyalurkan tenaganya ke roda belakang. Sebenarnya di Jepang dan di negara-negara Eropa, inilah generasi pertama seri 5 yang seluruh variannya memiliki penggerak
4 roda alias xDrive di BMW. Tapi Indonesia, pajak untuk penggerak 4 roda tinggi, maka BMW Indonesia tidak akan memasukkan xDrive ini ke Indonesia. Sekarang kita akan ke bagian belakang di mana banyak pemilik seri 5 akan lebih sering duduk di situ. Di depan adalah posisi kursi yang sama dengan di bagian kanan yang sudah saya atur. Ini adalah posisi mengemudi saya. Saya tingginya 177 cm dan Anda bisa lihat masih tersedia ruang kaki yang sangat lega. Memang tidak selega seri 7 karena memang ini kelas di bawahnya, tapi sangat memadai. Ruang kepala juga memadai. Serta dia untuk penumpang ketiga tidak terlalu nyaman karena dia tetap lebih tinggi dari sebelah-sebelahnya dan ada channel yang besar karena dia juga ada shaft untuk menyalurkan tenaga ke belakang. Kemudian ada sandaran tangan dan dia ada 2 buah cup holder di sini. Tapi sayangnya biasanya untuk Indonesia itu bisa dibuka. Ini ada laci di sini, tapi untuk pasar Jepang ini nggak ada. Kita berharap di Indonesia ini bisa dibuka karena menambah kepraktisan. Audio menggunakan Bowers & Wilkins, tapi untuk Indonesia dia akan menggunakan Harman Kardon. Ini sekarang saya duduk di belakang. Tadi masih terbuka karena saya buka tuasnya, sekarang sudah rapat. Dia sudut kemiringannya oke lah, pas. Dia tidak tegak, tapi juga tidak terlalu rebah. Sehingga ini cukup memadai, walaupun dia tidak bisa diatur recliningnya. Anda juga bisa secara manual membuka atau menutup tirai ini untuk privacy dan menahan dari panas. Kemudian untuk bagian AC, dia ada 2 buah ventilasi di sini dan di mobil spek Jepang ini ada pemanas kursi belakang, tapi kami tidak yakin bahwa ini akan ada di Indonesia dan tidak ada gunanya juga. Kemudian ada 2 tempat penyimpanan di sini serta ada 1 soket 12 volt. Yang unik dari bagian belakang adalah lampu kabinnya. Karena lampu kabinnya ini bukan hanya finishingnya yang keren, tapi ini pertama kalinya kami melihat lampu kabin belakang itu bisa diatur maju mundurnya, depan belakang, kemudian bisa diatur kiri kanannya. Ini sentuhan kecil tapi membuat Anda ketika membaca itu bisa cahayanya fokus ke apa yang Anda baca. Secara overall, kabin belakang dari seri 5 ini cukup menyenangkan. Walaupun saya pribadi kalau misalnya memiliki bahan yang warnanya terang seperti ini, mungkin akan gampang kotor, tapi saya percaya bahwa pemilik seri 5 itu adalah orang yang apik, yang bersih, sehingga akan menjaga mobilnya dari kotor-kotor seperti yang ada di bangku kanan dari mobil ini. Sudah terlihat ada hitam-hitam karena warnanya yang terlalu cerah. Tapi bagian yang paling menarik dari mobil ini adalah di bagian depan karena dia berubah total. Sekarang kita ke bagian depan. Seri 5 terbaru sudah menggunakan Smart Keyless Entry yang BMW menyebutnya sebagai Comfort Access. Jadi Anda tinggal kantungi saja kunci ini dan begitu Anda masuk ke dalam langsung yang terbayang adalah seri 7. Karena bentuk dashboard, bentuk instrumen, kemudian bentuk setir, tombol-tombol itu benar-benar kelihatan diambil dari seri 7 dan itu bukan hal yang buruk karena artinya ini terasa lebih mahal dibandingkan kelasnya. Kemudian kalau kita bisa lihat, kita kontak saja. Oke, kita nyalakan. Itu sekarang dia memiliki iDrive generasi ke-6 sehingga dia sudah memiliki tampilan yang berbeda serta fitur yang lebih lengkap. Bahkan ketika kita masukkan ke gigi mundur, itu dia ada 360 degrees view. Jadi kita bisa pencet seperti ini dan kemudian diputar-putar saja, lihat dari samping, dari belakang. Oke. Kemudian pada saat Anda berhenti, Anda juga bisa melihat TV. Ini ada TV Jepang sekarang. Dan coba saya pakai seatbelt dulu biar nggak berisik peringatannya. Dan sama seperti BMW seri 7, dia juga dilengkapi dengan gesture. Bahan-bahannya, trim kayunya, kemudian trim kulitnya sangat berkualitas serta posisi mengemudi seperti biasa khas BMW memiliki pengaturan yang sangat luas sehingga membuat Anda itu berbagai macam postur bisa mendapatkan posisi mengemudi yang ideal. Serta kursi depan ada elektrik kanan dan kiri, namun yang kanan menyediakan memori untuk 2 orang.
Mobil ini secara dimensi bertambah. Dia bertambah panjang, dia bertambah tinggi, dia juga bertambah lebar sedikit. Hasilnya, bagasi pun kapasitasnya bertambah. Dan Anda bisa lihat dia juga dalam sampai ke depan. Serta kalau misalnya Anda mau memasukkan barang yang panjang, dia dengan sebuah tuas untuk melipat bangku belakang, ini bisa dilakukan. Sayangnya, dia tidak langsung melipat. Anda tetap harus ke samping untuk melipatnya secara manual. Padahal mestinya tidak susah menempatkan per atau apa supaya ini benar-benar sangat gampang semuanya. Tapi minimal dia bisa dilipat untuk mengizinkan Anda membawa barang yang panjang. Dan sudah elektrik. Kebetulan kami membawa sahabat kami dari Indonesia yang juga bisa membantu mendemonstrasikan besarnya bagasi seri 5 ini. Untuk Indonesia, ada dua varian yang ditawarkan pada awal peluncurannya di Agustus 2017, yaitu 530i Luxury dan 530i M Sport yang harganya bisa Anda lihat di layar. Keduanya memakai mesin 2000 cc bensin dengan turbo yang menelurkan daya 252 HP dan torsi 350 Nm. Ia mampu melaju 0-100 km per jam dalam 6,2 detik. Khusus 530i Luxury, mobil itu sudah diproduksi secara CKD sehingga memiliki harga lebih rendah. Bentuknya seperti yang Anda lihat di video ini. Tapi, di 530i M Sport yang bentuknya seperti ini, Anda bisa membeli fitur tambahan seperti sistem semi-autonomous atau lainnya. Detail lengkap mengenai BMW seri 5 spek Indonesia ada di web kami dan bisa Anda klik melalui link di deskripsi. Oke. Sekarang saya sudah tidak sabar berjalan karena bensin penuh dan instrumennya juga digital, keren sekali. Sekarang saya akan berjalan keliling Tokyo. Kami berkeliling Jepang tidak sendirian karena kami lantas meminta sahabat kami Om Mobi untuk menemani. Dan ternyata perjalanan ini tidak semulus yang kami kira sebelumnya. Wah, pegang setir lagi. Oh, Apa? harusnya ke situ itu tol. Tadi salah jalan pas di nyabang tadi. Silakan Anda saksikan pada video First Drive BMW seri 5 2017 yang jika sudah kami upload akan ada linknya di atas. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like dan kami tunggu komentarnya. Sampai jumpa di video First Drive kami. Kita rencana syuting di Jakarta. Ini tidak nyaman. Bicara sambil begini. Apa? Nanti coba gantian ya ngobrol sama orang tanpa pegang setir. Tidak nyaman, nggak ada pedal rem di sini.